Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ibu Heri selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia dan juga Ibu Ripa selaku Guru Mata Pelajaran Seni Budaya. Di hari yang berbahagia ini, kami selaku 12 IPA 2 akan menjalankan ujian praktik dengan melakukan teater Perang Bali. Di awal abad ke-18, di bawah langit dan embusan angin laut, Bali dan Belanda berdiri berdampingan. Kapal-kapal asing bersandar di pantai-pantai indah, membawa sutra, rempah-rempah, dan juga harapan akan perdagangan yang makmur. Para saudagar Belanda berjalan di pasar, bertukar senyum dan emas dengan para pedagang Bali. Raja-raja Bali menyambut mereka di istana, membawa tamu kehormatan dengan tarian dan sesajen, seolah dua dunia ini telah menemukan keseimbangannya. Namun, di bawah permukaan, arus mulai berubah. Tawan karang, hukum adat yang telah diwariskan turun-menurun. Setiap kapal asing yang terdampar di pantai Bali adalah hak kerajaan. Kapal, kargo, dan awaknya menjadi milik para raja. Bagi Belanda ini adalah ancaman, bagi Bali ini adalah warisan leluhur. Dan disinilah retakan pertama mulai terbentuk. Keadaan semakin memanas ketika nakoda Belanda dan prajurit Bali mulai berdebat tentang tradisi tawan karang. Nakoda Belanda tidak terima atas perampasan kapalnya. Sementara prajurit Bali bersikeras bahwa perampasan tersebut adalah tradisi ratusan tahun di Pulau Bali. Pada tahun 1839, Kerajaan Bali masih dalam masa kejayaan. Seni tari bukan hanya hiburan, tetapi juga simbol kekuatan dan doa bagi tanah leluhur.
tidak akan Mikir tangan kita sayang. Coba ya. Nggak kedengeran sayang. Londo tidak akan bisa melawan kerajaan kita. Tapi tetap saja kita tidak boleh meragukan mereka. Bahkan Batavia saja sudah habis dibantai oleh mereka. Tapi tetap saja tradisi tawan karang itu tradisi kita, milik kita, dan akan selalu jadi hak kita. Saya datang meminta Belanda. Saya mendengar laporan dari Gubernur Denpasar tentang masa tawan karang yang terjadi yang mengganggu ketertiban. Kami Belanda tak bisa menjalankan hal tersebut mengganggu perdagangan dan menciptakan ketegangan di antara kita. hak tawan karang sudah ada sejak berabad-abad dahulu. Hak tersebut adalah warisan bangsa kami. Saya paham, saya mengerti bahwa tradisi Anda tapi kemajuan tak bisa diberikan hanya ada satu kebiasaan. Kami datang dengan tawaran agar kita bisa mencapai. Tawaran itu tidak dapat diterima. Kami sebagai bangsa Bali tidak bisa memperdagangkan martabat dan hak kami yang berkaitan dengan orang asing seperti kalian. Raja, kita dihadapkan pada teman tapi kehormatan keluarga dan tanah leluhur tidak bisa dibayar dengan emas. Keputusan ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang anak cucu kita, tentang Bali yang akan kita wariskan kepada mereka. Apakah Anda tak bisa melihat kenyataan yang mulia? Anda bisa saja mempertahankan tradisi tersebut, tetapi hal itu hanya akan membawa ke kehancuran bagi rakyat Anda. Kami tak bisa membiarkan hal tersebut berlanjut saja. Keputusan ini bukan hanya tentang perdagangan atau material. Keputusan ini untuk menghormati rakyat kami, menghormati tanah kami, menghormati leluhur kami. Jika Anda datang untuk merebut hak kami, maka kami tidak tinggal diam. Benar, Raja. Mari kita pertahankan tradisi kita, karena kita telah menjaga tradisi kita dengan darah dan keringat. Dan kita tidak akan pernah menyerah. Kita adalah satu kesatuan, dan Bali akan jatuh hanya karena kekuasaan asing. Bagaimana kita mengadakan perang saja? Jika Bali menang, maka hak tersebut akan tetap berlanjut. Bangsa Bali tidak akan tunduk pada bangsa asing. Baiklah. Yang mulia. Kita akan membuat kesepakatan damai di sini. Jika Belanda memenangkan pertempuran ini, maka pengaturan tahun karang harus dihapuskan. Dan Belanda menjadi kuasa kerajaan. Baik, jika bangsa Bali menang, maka hak tersebut tetap dilakukan.
pihak Bali dan pihak Belanda sepakat dengan perjanjian damai ini. Raja Buleleng dan Van Hesse pun menandatangani perjanjian sebagai bukti kesepakatan dua belah pihak. Raja Buleleng tetap bersikeras bahwa hak tawan karang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Ketegangan ini adalah awal dari perlawanan besar. Di balik keputusan yang tegas dari Bali ini, ada tantangan besar yang harus mereka hadapi. Belanda pasti datang dengan pasukan besar dan senjata modern, sedangkan Bali masih menggunakan senjata tradisional dan belum memiliki persiapan militer apapun. Namun, dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, mereka bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Perang tidak hanya akan menguji kekuatan fisik, tetapi juga semangat mereka. Ombak bergemuruh, ribuan prajurit Bali bersiap. Patih Jelantik memimpin pasukan, memegang tombak dengan tegas. Raja Buleleng berdiri di belakang, memantau medan perang. Di sisi lain, Belanda dengan pasukan dan senjata modern menunggu perintah untuk menyerang. Meski para prajurit Bali berjuang tanpa kenal lelah, arus sejarah tetap mengarah pada kekalahan. Prajurit Bali hanya kalah dalam hal persenjataan, bukan dalam semangat juang. Meskipun mereka kalah di medan perang, semangat perlawanan mereka tetap tidak akan pernah pudar. Setelah perang Buleleng berakhir, Raja Buleleng dan Patih Jelantik bersama pasukannya memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Karena letaknya yang strategis dan aman, berada di bukit dan banyak terdapat jurang, memudahkan mereka dalam melakukan serangan mendadak. Selama di Jagaraga, Patih Jelantik dan Raja Buleleng dibantu oleh Dro Jempiring untuk menyusun strategi perang sedemikian rupa, meminta dukungan kepada raja-raja di Bali dalam hal persenjataan. Kita tak kalah dengan Belanda. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melawan dengan darah dan nyawa. Kita harus berani walaupun nyawa tak berani. Rakyat kami sudah siap. Prajurit terbaik dari Maluku akan ikut bantu dalam medan pertempuran. Ini bukan hanya soal tanah, tapi tentang harga diri kita sebagai bangsa. Kita akan buktikan bahwa Bali tidak akan pernah tunduk pada bangsa penjajah. Saya pun yakin, walaupun kita nggak usah tapi kita kuat, yakin kita bisa melawan.
lakukan berjuang. Untuk kehormatan tanah ini, kami akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Kami tahu betapa sulit jalan yang akan kita tempuh. Tapi hati kami tetap kuat. Jangan biarkan mereka melakukan seperti kita. Saatnya seluruh Bali harus bersatu. Dari utara hingga selatan, dari barat hingga timur. Kali ini kita akan bisa dikalahkan. Baik, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Jika perang adalah takdir kita, maka kita lucu banget. harus berjuang dengan gagah berani. Di tengah sembahyang dan doa, di bawah bayang-bayang pura yang agung, Bali bersatu untuk pertama kalinya dalam menghadapi ancaman besar. Raja-raja yang dulu pecah kini bersatu kembali. Mereka mengikatkan diri dalam ikatan solidaritas yang tak tergoyahkan. Mereka tahu hanya dengan bersatu mereka bisa melawan Bali. Dengar semuanya, kali ini kita tidak akan bisa dikalahkan lagi. Mungkin mereka datang dengan persenjataan yang lebih modern, tapi kita mempunyai kehormatan dan Kali ini, kita pasti menang. Aku sudah melatih perempuanku untuk melawan pasukan besar itu. Walaupun perempuan, kita akan bersatu dengan kuat sampai akhir. Jangan khawatir. Hidup Bali! Hidup Bali! Mati cantik. Apakah mereka sudah siap untuk tempur? Ya, dengan strategi yang kuat kita bisa memukul para musuh. Benteng ini akan tetap berdiri jika kita menang. Baiklah, siapkan pasukan untuk melawan mereka semua. Patih Jelantik menyadari bahwa kekuatan Belanda terletak di kelengkapan persenjataan yang terdiri atas senapan dan meriam. Untuk mengimbangi kekuatan Belanda, Patih Jelantik telah memilih pertahanan supit urang agar dapat bertahan dengan tangguh dalam jangka waktu yang lama. Jelantik membangun benteng yang kuat, tinggi dan tebal, serta dapat bertahan terdapat benturan peluru meriam Belanda yang mungkin menghantam. Lalu pasukan Bali disebar di setiap sudut benteng. Pertahankan posisi kalian. Jangan biarkan mereka merusak benteng. Serang mereka. Hancurkan benteng ini. Dengan taktik cerdas dan semangat yang tak pernah padam, Bali berhasil memundurkan pasukan Belanda. Kemenangan sementara diraih.
Namun, Belanda tidak akan tinggal diam. Tidak bisa. Kita tidak bisa seperti ini. Kita harus membuat senjata canggih. Benar. Kita harus meminta bantuan kepada pasukan Batavia. Kita tidak boleh kalah seperti ini sekarang. Kita lebih canggih. Betul. Untuk memenangkan pertempuran ini. Untuk terakhir kalinya. Kita memang butuh bantuan dari mana. Siapkan mereka. Sementara itu, di tempat persembunyian Bali, mereka pun berunding tentang apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Oh iya, yang IPS-nya cuma Putar Margarana doang, bukan perang Bali. Saya dapat kabar. Belanda datang kembali. Dia membawa pasukan dari Batavia. Kayaknya konsulnya ke aku doang kali ya, Bu ya. Apa yang Putar Margarana, IPS juga. kita akan melawan? Makanya. Bu, dimakan ya, Bu. Kamu lebih lengkap daripada kita. Dewata Agung tidak pernah memihak pada yang lemah. Kita punya tanah kekuasaan. Apa? Siapkan pasukan untuk menghadang mereka semua. Cepat. Belanda datang dengan kekuatan yang lebih besar dan persenjataan modern. Perang ketiga pun tidak terhindarkan. Tidak ada lagi perlawanan yang tersisa. Mereka tidak bisa melawan kekuatan Belanda yang sangat luar biasa. Hidup Belanda! Hidup! Blok ini juga rapi dia. Cuma tinggal vokalnya doang, Bu. Karena nggak pakai mic kali ya. Ini buat kita mau. Ini bakal tuh bilang katanya kita kiranya pakai aja yang besar. Gantian aja biar nggak makan waktu. Apa sudah kita tidak kuat lagi untuk melawan pasukan Belanda? Nggak bersih jadi tampilannya. Ah! Anak-anak ini aja bukan dia.
berjuang bukan hanya demi rakyat kita, tetapi juga untuk tanah ini, tanah Bali. Kita harus belajar dari sejarah. Kekuatan tidak hanya datang dari sini, tetapi juga datang dari persatuan dan kebijaksanaan. Tapi saya yakin, walaupun Bali telah jatuh kepada tangan Belanda, tetapi suatu saat nanti kita akan bisa membangun kembali kota Bali ini menjadi Bali yang lebih baik. Hidup Bali, hidup Bali. Perang ini memang membawa kehancuran, tetapi dari dalam kegelapan itu muncul cahaya baru. Bali yang terluka kini harus bersatu dalam membangun kembali, mengingat bahwa perjuangan mereka bukanlah perjuangan yang sia-sia. Mereka telah menunjukkan keberanian dan kebanggaan yang akan dikenang selamanya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mengetahui bahwa perjuangan pahlawan di masa lalu adalah bukti bahwa kita dapat merubah dunia. Jangan takut untuk bermimpi dan bertindak. Kita adalah harapan masa depan bangsa. Kita harus tetap maju dan jadilah pahlawan dalam hidupmu sendiri. Sekian penampilan drama dari 12 MIPA 2. Kami mengucapkan terima kasih. Tadi lagi foto.